92 baru selesai, 93 mulai jadi dosen di Universitas Warmadewa. S2 saya di UGM, Perencanaan Wilayah, Planologi. S3 saya di Ergonomi, Kenyamanan Ruang. Ya, oke. Mohon segera mencari tempat di depan ini juga bisa. Dek, di depan ini, di depan ini. Di depan. Sudah? Sudah, silakan duduk ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kebetulan tahun 2015 sampai 2019 saya ditugaskan sebagai Wakil Rektor 3 dan 2019 sampai 2023 sebentar saya ditugaskan sebagai Wakil Rektor 3 periode kedua. Ya, oke. Begini, nanti kan ada soal, tolong nanti didengarin saya sebentar, mungkin sekitar, saya efektifnya mungkin 20 menit lah, 20 menit, tapi saya akan banyak cerita. Begini deh, kalau berdasarkan pengalaman saya juga sama dengan Anda, tahun 92 saya KKN, 91 saya KKN. Pembimbing saya WR1 sekarang, Pak Nyoman Kace pembimbing saya. Sekarang sudah sama, Anda juga begitu nanti. Ya, pasti begitu ya. Ya, oke. Kalau dulu KKN-nya kan lama waktunya. Kalau sudah salah sampai 3 bulan kalau tidak salah. Sekarang hanya 1 bulan. Nah, melalui Bapak Ketut Mangku, Bapak Dr. Mangku, saya berharap juga, karena masih sekarang dia menyiapkan program, dia menyiapkan tempat, dia menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Nah, masalahnya sekarang yang saya lihat, tolong jangan ribut ya, saya kurang nyaman rasanya kalau Anda ribut. Ya. Sekarang itu mestinya kepala desa juga menyiapkan tempat untuk mahasiswa. Disinilah kerjasama sebenarnya. Bukan lalu mahasiswa datang seperti dulu diharapkan mahasiswa itu hanya memberikan, bisa diminta begitu loh. Itu kan sudah harus dirubah mindsetnya. Kepala desa mestinya menyiapkan tempat. Ini kerjasama, kolaborasi. Di sini ada nggak yang belum pasti tempatnya, di mana nginepnya? Ada nggak? Ada ya? Belum pasti tempatnya. Semua ada tempatnya ya? Sudah ada tempatnya? KKN sudah? Sudah, syukur. Di mana Dek nginepnya? Tempatnya di mana? Mungkin ada yang Anda silakan. Di SD. Ada yang di rumah tinggal ya? Ada yang dapat di rumah tinggal? Nah, semua di sekolah dasar atau kepala desa ya, kantor kepala desa ya. Ya, mudah-mudahan itu benar. Sehingga Anda tidak lagi membayar iuran untuk menempati rumah atau tempat tinggal itu. Ya, oke. Adik-adik, sebelum saya memulai, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada LPM sudah menyiapkan kegiatan ini. Adik-adik mahasiswa sudah disiapkan dengan baik ya. Ya, terima kasih Pak Mangku. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Namo Buddhaya.
Silakan Dek, di depan aja, di depan. Jangan susah cari tempat, di depan ya. Oke. Udah calon sarjana loh. Ayo di depan-depan. Oke. Sudah. Silakan. Tolong yang lain jangan ribut ya. Mohon jangan ribut. Jangan ngomong. Saya juga ngomong ini loh. Halo? Halo? Ah, kalau gini kan bagus. Daripada anak ikut ngomong. Saya sebentar saja jelasin. Ya. Oke. Begini, saya punya cerita begini, Dek. Saya dari Gianyar asal saya. Ibu saya, orang tua saya tinggal di Jembrane, jualan di Pasar Yembang. Ya. Nah setelah itu ibu saya tugasnya menjual barang-barangnya ke desa. Ada yang namanya bangsal Badung, bangsal Klungkung, bangsal Karangasem ada. Menjual barang-barang itu seperti gula, lombok, bawang dibawa ke desa. Ditukar dengan kopi, dengan cengkeh. Ketika itu pagi, malamnya kita numpang di rumah penduduk. Ya, kita numpang di rumah penduduk. Setelah pagi, ibu saya bangun, ikut membantu nyapu. Nyapu, bersih-bersih di dapur, ikut membantu orang yang memiliki rumah itu tempat mereka tinggal. Tempat saya tinggal di sana. Sama halnya dengan Anda juga. Anak desa, Anda juga seperti itu. Jangan lalu membawa program seenaknya sendiri. Anda medunungan namanya, kalau bahasa lamanya, bahasa dulunya medunungan namanya. Kita numpang di rumah orang, kita harus bangun pagi menolong mereka, bukan kita bangun siang. Orang tua yang memiliki itu bangunnya lebih pagi. Disinilah Anda akan diajarkan bagaimana Anda bisa menghargai di mana Anda tinggal. Ya. Nah, kalaupun misalnya Anda tinggal di sekolah dasar, kalaupun Anda tinggal di kantor desa, Anda tetap harus membersihkan juga. Bersihkan, rapikan, dan bagaimana itu, karena itu Anda meminjam, Anda harus bertanggung jawab. Ya, itu tolong itu diperhatikan, apalagi sekarang ini Anda sudah sarjana. Dan ketika Anda mengajukan program, tolong disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sana, kebutuhan masyarakat melalui kepala desa. Nah, ini sangat penting sekali bagi saya ketika Anda membuat program, mengusulkan program itu tidak harus fisik. Itu sudah zaman tahun dodol itu. Tidak perlu dengan fisik. Apalagi saya sempat mendengar kita akan membuat eco break, kita akan membuat eco break, terus eco enzim. Itu bagus, tetapi bagaimana Anda bisa melatih masyarakat itu supaya melakukan kegiatan itu. Itu sebenarnya kuncinya. Bukan Anda yang membuat semua itu, ingat itu. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, Dek. Kita lihat perkembangan, saya sedikit menyampaikan materi tentang perubahan pemanfaatan ruang ya. Tahun 2000 itu 70% kita menggunakan areal atau wilayah perkotaan, 70%.
karena orang semua masyarakat melirik perkotaan. Bandingkan tahun 2020 sekarang, itu semua stakeholder, perumahan, sekolah, itu sudah menyusul ke desa. Itu perubahannya. Itu bisa dibayangkan bagaimana desa kita dirubah kebermanfaatannya menjadi, nantinya akan menjadi kota. Ya, itu perubahan yang terjadi. Ini di Bali ini. Seperti contoh, Kokar, ya Kokar tempat tarian itu kan tempat orang belajar menari, sudah berubah tahun berapa itu ya? Bukan berubah, pindah ke Batu Bulan. Sekarang di desa-desa sudah banyak sekali perguruan tinggi, politeknik, institut, banyak sudah mengarah ke desa. Itu artinya lahan perdesaan itu sudah digarap. Ya. Nah, dari topik kita sebenarnya hari ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan dari desa berkembang atau desa tertinggal menjadi desa maju, kan gitu topiknya ya. Ya, kalau kita lihat 5 klasifikasi itu, ada desa sangat tertinggal, ada desa tertinggal, ini sudah dijelaskan, sudah dikirim nggak materinya? Sudah? Sudah, oke, nanti silakan dibaca di sana. Itu ada desa berkembang, ada desa maju, yang paling penting sebenarnya harapannya Bapak Presiden adalah desa mandiri. Ya, oke. Saya lanjut, nah ini problematik kita, kondisi desa-desa di Indonesia. Bisa Anda bayangkan itu, dilihat dari persentase itu ya, Bapak Presiden tahun 2018 sudah bagaimana mulai membangun dari pinggiran, dari desa. Bayangkan itu, 57% desa berkembang, bayangkan itu ya, 23% desa tertinggal. Kondisi kita saat ini, hanya 3% yang sudah menjadi desa mandiri. Begitu kondisi kita. Oke. Saya lanjut ya. Nah, ini problematik kita juga. Perubahan fungsi lahan itu setiap tahunnya di Indonesia sebanyak 157.000 hektar. 157.000 hektar. Itu kalau dilihat dari proyeksinya, itu hanya bertahan, luas pertaniannya hanya 4,95 juta hektar. Bisa dibayangkan itu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini tolong diperhatikan, ini jumlah penduduk kita tahun 2020, 273 juta. Sementara lahan pertaniannya 5,45 juta hektar. Semestinya tahun 2045 itu segini membutuhkan lahan supaya bisa menghidupkan masyarakatnya. Ini 6,48 juta hektar mestinya. Tetapi prediksinya hanya 4,95 hektar, bisa dibayangkan itu. Ya, nah ini menjadi catatan kita pertama, penting sekali ya, yang utama, karena kebutuhan pangan kita sangat tergantung dari pertanian. Mungkin Anda bisa dalam hati bertanya, sekarang dengan 7,1 juta hektar saja kita masih import. Halo?
Apa yang dibahas ini ya? Apa yang dibahas ini, Dek? Saya nggak ngerti yang tadi apa begini ya ngobrolnya ya. Oke, kalau tidak saya akan berhenti memberikan materi sekarang. Sebentar saja, saya mungkin 10 menit saja. Sebentar saja. Saya nggak nyaman kalau mendengar, kalau saya ngobrol, Anda juga ngobrol di situ ya. Nggak etis, nggak nyambung. Ada yang beberapa yang serius, ada yang beberapa yang sangat ini. Tolong diperhatikan sebentar. Ya. Oke, ini kondisi kita di Indonesia. Nah, kami mohon kepada kalian semua, jangan membuat program yang bukan dari kebutuhan masyarakat. Seperti contoh sederhana ya, kasus yang terjadi sekarang, kita Bali daerah pariwisata. Kalau pariwisata itu sangat rentan, paling tidak suka dengan macet. Anda lihat di Batu Bulat ke utara itu macet. Mungkin salah satu program yang bisa Anda usulkan, Anda mengundang Dinas Perhubungan Provinsi Bali, undang beliau ngomong di sana, kita undang klien adatnya, klien Banjarnya kita undang, Perbekal kita undang, kita dengerin, tolong berikan masukan bagaimana cara memecahkan masalah ini. Anda yang menjadi penyelenggara. Bagi saya itu sangat penting sekali, sangat bagus sekali. Itu contohnya bukan lalu Anda ikut menggali gotong royong. Gotong royong perlu, tetapi bagaimana meningkatkan mereka masyarakat di sana supaya memang betul-betul gotong royong itu penting gitu loh. Ya. Nah, justru yang materi-materi yang Anda berikan itu adalah materi-materi yang bisa memecahkan masalah, program yang bisa memecahkan masalah gitu. Tolong itu, ya. Apalagi sekarang bukan lagi 4.0 bukan kan, 5.0. Sekarang kita sudah berdekatan terus dengan IT. Ya, kita bersahabat dengan IT. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Bagaimana mempromosikan UMKM di sana dengan sistem IT, dengan yang baik, yang potensial bisa dikembangkan. Tolong itu diperhatikan. Nah, ini saya juga sampaikan kepada kalian, mahasiswa sekarang itu memang beda dengan sebelumnya. Disiplin, tolong diperhatikan disiplin. Saya saja setiap hari saya dengan mahasiswa yang minta tanda tangan ke saya, mungkin ada di kelas ini ada yang sering ketemu saya. Saya udah bilang jam 7 ketemu saya udah punya waktu jam 7 sampai jam 8. Jam 8 udah saya tinggalin. Jam 7 saya setengah 7 udah di sini. Sering mahasiswa, Pak bisa nggak saya jam 9? Karena saya belum bangun jam 7. Ada yang begitu. Tapi fair. Oke, besok saja, saya bilang besok saja. Kapan dia bisa jam 7 baru saya layani dari jam 7 sampai jam 8 itu. Karena saya juga melihat, Anda pasti punya kesibukan, kami juga punya kesibukan, sama dengan di desa nanti. Ya, sama dengan di desa nanti, Anda akan punya masalah seperti itu. Tolong hargai waktu, kalau memang misalnya kayak dulu COVID jam 7, vaksinasi COVID itu ya, jam 7 sudah di sana, atau setengah 7 sudah di sana. Jangan molor lagi jam 9 baru datang, ketinggalan Anda nanti. Ya. Oke. Nah, ini kondisi kita. Saya tidak banyak bahas masalah ini, bahwa desa itu akan terus berubah. Tahun 2045 diprediksi perdesaan itu hanya 15% masih. 85% sudah jadi perkotaan. Sekarang saja Anda bisa lihat di situ. Sepanjang perjalanan di desa sudah semua toko-toko. Anda lihat di Bali itu seperti itu. Karena kita kan KKN-nya baru di Bali ya. Ada yang di luar nggak? Ada nggak di luar sekarang di NTT misalnya? Ada KKN di NTT di sini ya? Nah ya, di Bali semua ya. Kalau tahun lalu ada yang di NTT, ada yang di Papua KKN.
Ya, nah itu tolong pesan saya kepada kalian. Kalian menginap di desa, tolong hargai masyarakat di sana dan tolong bersihkan ruang-ruang yang Anda gunakan. Dan program yang Anda sampaikan adalah program yang betul-betul bermanfaat. Jangan banyak program, sedikit saja tapi terlaksana dengan baik, berjalan dengan potensial. Ya. Nah, KKN di desa, apa yang harus diperhatikan? Ada dua hal yang harus diperhatikan. Ya. Ada potensi yang sifatnya internal, ada potensi yang eksternal. Kalau misalnya sebuah desa yang sudah dideklarasikan atau ditetapkan sebagai desa wisata, apa yang harus Anda lakukan? Anggap desa A sudah ditetapkan sebagai desa wisata, apa yang Anda lakukan? Apa program apa yang akan Anda usulkan kira-kira? Atau apa yang Anda lihat potensinya? Siapa yang bisa jawab? Apa? Siapa yang bisa jawab? Anda bisa? Silakan, brainstorming saja. Nah, siapa yang bisa jawab? Anda buat program belum? Sudah buat program nggak? Oke, gini aja, siapa yang jadi koordinator dulu? Ada yang di koordinator, katakan. Koordinator? Iya, ada koordinator. Sudah buat program? Sudah? Sudah? Apa programnya? Sudah? Sudah, silakan. Silakan. Brainstorming aja, harus usaha benar, bukan begitu. Ya. Silakan. Apa kira-kira program Anda usulkan? Mungkin dengan membuat website gitu Pak, memperkenalkan ke website gitu. Iya. Apa yang diperkenalkan? Kan harus tahu potensinya. Ya baik pariwisatanya, baik info-info terkait dengan desanya, apa aja kegiatan yang dilakukan oleh desanya tersebut gitu Pak. Agar desanya itu terkenal dan juga naik daun seperti itu mungkin Pak. Oke. Singkatnya. Terima kasih, terima kasih. Ada lagi yang lain koordinator? Silakan Dek, silakan. Terus itu Dek di belakang. Cik, baik terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Agung Dedan Marta, ya. KKN di Desa Cawbelayu. Program yang kami susun itu untuk merancang objek air terjun Pak, untuk meningkatkan desa itu bisa memperluas pariwisata, seperti itu Pak. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih. Sudah ada potensi yang Anda sampaikan. Ada lagi yang lain? Oke. Begini, yang pertama ada potensi internal, ada potensi eksternal. Internal itu misalnya seperti apa? Ya, di desa itu dia memiliki potensi apa? Misalnya ada tukang ukir, ada tukang buat tapel, ada tukang buat batik misalnya. Itulah dibantu melalui web. Kalau nggak tahu potensinya kan susah. Apa yang kita kembangkan nanti? Apa yang kita promosikan? Ya, termasuk juga misalnya di desa itu ada sungai yang potensial untuk rakit. Anda usulkan di desa, Pak ini mestinya potensi sekali desa ini, sungai ini dipakai untuk perahu rakit. Apakah susur sungai, sepanjang sungai itu kita menggunakan rakit misalnya. Nah itu yang diusulkan dan itu dimasukkan di website. Nah itu akan terus diingat oleh UNI mahasiswa KKN Warma Dewa yang tahun 2023 memberikan usulan seperti ini. Itu bagus sekali. Ya. Dan banyak lagi. Ada gua-gua yang belum diperhatikan. Di desa itu biasanya ada gua kan. Ada gua ya.
Itu dipakai objek wisata susur gua sekarang. Anda tahu nggak yang di Delanggu, yang di Yogyakarta itu penemunya mahasiswa KKN UGM yang di Delanggu. Sampai sekarang bisa sukses begitu. Kalau misalnya Anda menemukan, oh ini gua ini kok nggak dimanfaatkan, buatkan untuk usulkan kepada desa, Pak ini kembangkan sebagai susur gua. Sungai ini bagus, kembangkan sebagai susur sungai. Ini potensinya bagus, view-nya bagus, kita buat glamping misalnya, usulkan. Disitulah Anda bukan membuat Anda bukan membuat di sana, tetapi Anda membuat proposal kepada pemerintah, ini loh diusulkan. Itu baru bagi saya itu prestasi yang luar biasa dari adik-adik mahasiswa. Ya. Bukan lalu kita hanya sekedar gotong royong, terus mengumpulkan ini. Kalau mengajar silakan. Bagi siswa yang belum bahasa Inggris, kita ajarkan bahasa Inggris misalnya. Atau latihan menggambar, itu kan hanya pekerjaan yang kecil-kecil itu. Tapi ke depan, apa yang bisa dibangun di desa itu melalui penglihatan Anda. Iya. Itu yang kami lihat, yang kami sering perhatikan di desa, yang belum disampaikan, yang belum dilihat oleh mahasiswa. Ya. Nah ini salah satu potensi desa secara eksternal gitu ya. Bisa digunakan sebagai jogging track misalnya, sepeda rakit, tubing, kuliner, itu bisa dikembangkan. Ini mahasiswa KKN yang kembangkan ini. Yang buat ini mahasiswa KKN. Tahun 2019 lalu. Yang kembangkan Maaf, ini. Pak WR, waktunya lagi 5 menit. Siap. Oke, makasih Pak WR. Siap. Ya, itu salah satunya. Oke, saya lanjutkan. Ini internal, dia punya situs di desa itu. Dia mempunyai objek wisata yang bagus. Dia mempunyai rumah homestay misalnya. Itu Bu, ini pakai homestay nanti. Ya, itu dikembangkan. Itulah yang dikembangkan, dipromosikan oleh website. Ya. Oke. Nah, ini program dan anggaran di desa. Anda bisa cek sama tujuannya apa, terus ukurnya apa, programnya apa. Seperti inilah. Silakan nanti Anda sesuaikan. Oke, ini metode yang digunakan. Apa potensi alamnya apa? Ya, apakah wisata budaya, apakah wisata alam, apakah wisata spiritual? Itu kita kemas, kita lihat, lalu kita usulkan dalam bentuk proposal. Tugas Anda adalah hanya membuat proposal, hanya meyakinkan kepala desa. Ini penting loh Pak dikembangkan ke depan. Sehingga ketika saya pulang dari desa ini, ada proposal yang disiapkan oleh adik-adik mahasiswa yang dikirim kepada pemerintah gitu ya. Ini strategi pengembangan desa, silakan Anda dikembangkan lagi itu ya. Nah, oke. Pastikan Anda berada di posisi desa adat, apakah desa wisata atau di desa pertanian. Posisi Anda di KKN itu, atau desa pesisir. Ya. Nah ini harus tahu karakter desanya, karakter tempat saya itu desa pertanian. Apa yang kira-kira dikembangkan di karakter desa pertanian itu. Ya. Nah yang kedua potensi desa ini yang saya sebutkan tadi berulang-ulang itu ya. Nah, tadi saya menyebutkan ada 5. Desa sangat tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Ini indeksnya. Oh ini. Indeks desa membangun, ini rumusnya. Ini rumusnya, ya. IKS itu adalah indeks ketahanan sosial, IKE indeks ketahanan ekonomi, IK
L itu adalah indeks ketahanan lingkungan dibagi 3. Ini bagaimana menghitungnya? Begini caranya menghitung. Ada indeks ketahanan sosial, ini persyaratannya. Indeks ketahanan ekonomi, ini kriterianya. Tinggal menghitung dibagi 3. Oh, posisi desa tempat Anda KKN itu dia termasuk apa? Termasuk desa maju apa desa berkembang, bisa kita hitung di situ. Karena sudah ada ditentukan indeks desa membangunnya. Oke, barangkali itu. Nah, data yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah yang paling sedikit itu adalah desa mandiri. Yang paling besar di Indonesia saat ini adalah desa berkembang. Mungkin satunya di tempat Anda, yang tempat Anda KKN sekarang termasuk desa berkembang. Nanti lihat indeks desa membangunnya. Cek di sana apakah desa membangun, desa berkembang atau desa tertinggal. Bisa dicek dengan indeks ini. Kalian sudah diberikan materi, tinggal ngitung aja, gampang itu. Oke, saya kira itu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada panitia sudah mempersiapkan ini. Dan mohon adik-adik mahasiswa, seperti yang saya katakan tadi, Anda di desa tentu yang paling penting adalah bagaimana Anda beretika sebagai mahasiswa. Tolong itu beretika sebagai mahasiswa dan jangan membuat program berdasarkan keinginan tetapi kebutuhan dari masyarakat atau pemangku desa di tempat Anda KKN. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.